Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Tamawardani, kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Yang pertama, ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Saya akan menjelaskan pengertiannya. NKRI merupakan negara persatuan dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang menjamin segala paham perseorangan ataupun paham golongan, yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dan yang kedua, ada landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa terbagi menjadi dua. Landasan ideal adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, ada arti penting persatuan dan kesatuan. Nah, arti penting ini terbagi menjadi tiga. Ada arti penting bagi diri sendiri, dan arti penting bagi masyarakat, dan arti penting bagi bangsa dan negara. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Arti penting bagi diri sendiri, ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Dan arti penting bagi masyarakat, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, ada kehidupan masyarakat akan tentram dan damai apabila masyarakat terwujud persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, hilangnya konflik dapat memecah belah masyarakat. Tumbuhnya sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. Dan yang ketiga, ada arti penting bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Dan ada beberapa prinsip terkait. Dan beberapa prinsip terkait ini terbagi menjadi 5, yaitu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan NKRI yang harus kita pahami. Yang pertama, ada makna NKRI. Dasar hukumnya adalah Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Persatuan Indonesia, serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, yang kedua, ada tujuan NKRI. Tujuan NKRI termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang ketiga, ada unsur-unsur NKRI. Yang pertama, wilayah NKRI. Yang kedua, rakyat Indonesia. Yang ketiga, pemerintahan yang berkedaulatan. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Beberapa keunggulan NKRI. Keunggulan NKRI ini terbagi menjadi 8. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Dan yang kelima, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Yang keenam, letak wilayah yang strategis, yaitu di posisi silang dunia. Dan yang ketujuh, keindahan alam Indonesia. Yang kedelapan, tanahnya yang amat subur dan kaya akan sumber alam. Materi selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, faktor pendorong ini terbagi menjadi 7 bagian.
Yang pertama ada faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya simbol kenegaraan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang ketujuh, pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-menurun. Yang kedua adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen, beraneka ragam, suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hadapan, ataupun gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan yang keempat, adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, menimbulkan ketidakpuasan, gerakan separatisme, serta demonstrasi dan unjuk rasa. Dan yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku. Dan yang keenam, inilah yang terakhir, yaitu lemahnya nilai-nilai budaya bangsa yang kuat akibat budaya asing. Sekarang adalah materi terakhir atau materi penghujung yang akan saya jelaskan, yang berjudul perilaku yang menunjukkan menjaga keutuhan NKRI. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal sebagai berikut: menjaga keamanan wilayah negara dari berbagai ancaman, menjaga kelestarian lingkungan, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk diabdikan kepada negara. Yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut: menyelenggarakan kerjasama antar daerah, menjalin persahabatan antar suku bangsa, memberi bantuan tanpa membedakan suku atau asal daerah, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, ataupun bahasa dan kebudayaan, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Dan yang ketiga, rela berkorban, adalah sikap mencerminkan adanya kesedihan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Yang keempat adalah pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Untuk menghadapi globalisasi, kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya sebagai berikut: kesiapan sumber daya manusia, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif di berbagai sektor kehidupan, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional, kesiapan perekonomian rakyat. Dan yang kelima, ini adalah materi terakhir, menjaga keutuhan NKRI, yaitu sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air, menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, memiliki semangat persatuan dan keluasan Nusantara, menaati peraturan. Dan sekian materi yang saya jelaskan satu persatu pada bab 6 ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.